Waktu terus berjalan, Rara terbangun, tiba-tiba terdengar suara. Selain menyambut kedatang secret number, ia akhirnya terbangun dan perlahan ia membuka mata dan, "Hai, bertemu lagi bersama saya Sylvie Markicop." Oke semuanya, malam ini adalah malam Jumat, jadi saya akan menemani malam kalian. Untuk kalian semuanya yang pernah ngalami kejadian horor, silakan komen di bawah. Mari kita mulai ceritanya. Cerita horor kali ini saya dapat dari teman saya. Ia nggak ingin namanya disebut, jadi anggap saja namanya Rara. Si Rara ini adalah seorang mahasiswi, ia berkuliah di Universitas Bandar Lampung. Dan juga, ia adalah salah satu fans secret number, bukan cuma dia saja, tapi saya juga salah satu fans dari secret number. Hai Lucky! Rara ini mengikuti secret number dari awal mereka debut. Alasannya yaitu salah satu membernya ada yang berasal dari Indonesia. Namanya Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang yang berkarir di industri musik di Korea Selatan. Dan yang membuat Rara tertarik untuk Jati Lucky karena girl group ini sangat berbeda dari girl group pada umumnya. Hingga suatu ketika, si Rara ini mendapatkan info dari media sosial bahwa secret number akan datang ke Indonesia. Tentu Rara ini sangat bersemangat dan berencana untuk pergi ke Jakarta bersama ibu dan ayahnya menggunakan mobil pribadi milik keluarganya. 2 hari sebelum kedatangan secret number ke Jakarta, si Rara ini sudah mempersiapkan keperluan, bahkan ia juga sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari sebelum ia berangkat. Pada jam 3 dini hari, Rara bersama kedua orang tuanya memulai perjalanan mereka dari Lampung menuju ke Jakarta. Perjalanan ini membutuhkan waktu agak lama, bisa sampai 6 atau 12 jam perjalanan. Maaf jika ucapanku salah, karena cerita ini dari Raranya langsung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Rara dan keluarganya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel selama beberapa hari, sampai festival itu selesai. Rara ini tidur di kamar terpisah yang jaraknya tidak jauh dari kamar kedua orang tuanya. Pada saat Rara check-in, tiba-tiba saja tercium bau tak sedap seperti bau anyir. Tapi Rara ini orangnya sangat kental terhadap hal seperti mistik ataupun gaib. Jadi tak heran jika ayah dan ibunya meninggalkan Rara di rumah sendirian di rumah. Kembali ke cerita, Rara memutuskan untuk mandi dan beristirahat karena ia mungkin sudah sangat capek setelah melakukan perjalanan panjang. Waktu terus berjalan, namun tiba-tiba Rara terbangun karena ia merasa haus. Ia akhirnya memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur menuju sebuah meja yang di sana sudah ada gelas dan air. Untuk kamar yang Rara pakai kurang lebih seperti ini. Setelah Rara merasa lega, akhirnya Rara memutuskan untuk kembali tidur. Dan pada saat Rara sudah memejam matanya, tiba-tiba terdengar suara. Suara itu berasal dari kamar mandi. Karena keadaan kamar mandi itu sangat gelap dengan pintu yang masih terbuka. Suara itu bukan hanya sekali berbunyi, melainkan 2 kali berbunyi. Karena Rara orangnya terlalu bodoh amat dan gak peduli dengan suara-suara seperti itu, jadi Rara menghiraukannya dan kembali tidur. Keesokan harinya, Rara bersama ibu dan ayahnya memutuskan untuk pergi jalan-jalan sambil menikmati suasana di kota Jakarta. Seperti keluarga pada umumnya, mereka bersenang-senang hingga tak terasa hari hampir gelap dan akhirnya ibu dan ayah Rara memutuskan untuk kembali ke hotel setelah makan malam di luar. Karena esok harinya, Rara ini harus ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan secret number bersama para laki lainnya. Seperti malam sebelumnya, Rara memutuskan untuk mandi dan beristirahat. Selain menyambut kedatangan secret number di bandara besok, ia juga akan menonton penampilan secret number di Cafe Fest yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Kembali ke cerita. Setelah Rara ini selesai mandi, ia memutuskan untuk beristirahat sembari memainkan ponselnya. 1 jam, 2 jam, hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan Rara akhirnya memutuskan untuk tidur. Dan sekali lagi suara yang sama, lagi-lagi terdengar. Suara itu berasal dari kamar mandi. Seperti biasa, Rara tidak menghiraukan suara itu dan ia masih terlelap dalam tidurnya.
Suara itu seperti langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Rara yang terganggu dengan suara itu, ia akhirnya terbangun dan perlahan ia membuka mata dan berteriak karena ia melihat sosok tinggi besar yang tingginya sampai menyentuh langit-langit kamar, tengah berdiri di depan pintu kamar mandi. Tentu teriakan Rara hampir membangunkan semua orang. Ayah Rara yang saat itu masih berjaga, tiba-tiba mendengar suara teriakan yang berasal dari kamar putrinya. Ayah Rara yang begitu khawatir, ia langsung membangunkan ibu Rara dan bergegas keluar dari kamar menuju kamar yang ditempati putrinya. Dilihat di sana ada beberapa orang keluar dari kamar mereka masing-masing karena mereka juga mendengar suara teriakan dari arah kamarnya si Rara. Ayah Rara mencoba untuk masuk karena kamar Rara dikunci dari dalam. Jadi ayah Rara ini memanggil staf hotel untuk membuka pintu kamar tersebut. Tak selang berapa lama, akhirnya pintu itu terbuka. Ayah dan ibu Rara bergegas masuk, tapi mereka mendapati Rara sedang terduduk di bawah kasur dengan ekspresi wajahnya yang ketakutan. Ibu Rara yang merasa khawatir langsung menghampiri putrinya. Ibu Rara yang bingung karena tak biasanya putrinya ini seperti orang ketakutan. Salah satu staf di sana berinisiatif untuk membantu dengan cara memanggil orang pintar untuk mencari tahu penyebabnya. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang mulai mencari tahu penyebabnya. Akhirnya orang pintar ini berkata kalau di kamar ini ternyata dihuni oleh sejumlah makhluk gaib. Mungkin saja dengan kehadiran Rara membuat mereka terganggu dan mereka mulai berani menampakkan diri. Setelah orang pintar itu menyemburkan air doa di sekeliling kamar, akhirnya si Rara ini dipindahkan ke kamar orang tuanya setelah ditenangkan oleh ibunya. Keesokan harinya, si Rara ini keadaannya masih sama seperti semalam, jadi ia tidak ikut menyambut kedatangan secret number di bandara. Waktu terus berjalan, tapi keadaan Rara masih belum ada perubahan sama sekali. Ibu Rara yang khawatir meminta ayah Rara untuk kembali ke Lampung dan menjalani pengobatan putrinya di sana. Tak hampir seminggu Rara akhirnya sembuh dan ia pun bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa setelah melakukan pengobatan. Dan tentu saja ia tidak sempat menonton langsung dari penampilan secret number. Itu saja cerita kali ini, dan untuk para laki apa kalian pernah ngalami hal yang serupa seperti Rara? Jika ada silahkan komen di bawah ya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau ada cerita yang gak masuk akal. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sekedar info bahwa Horror Story akan tayang setiap hari Kamis malam Jumat dan Sabtu malam Minggu untuk menemani malam kalian. Itu saja informasinya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.